Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Sehat. Baik, pada kesempatan hari ini di Jam Bahasa Indonesia ya, kita akan meneruskan pembelajaran kita. Namun sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin bergerak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa Ustaz. Ya, baiklah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan kalian mendapatkan ilmu. Amin ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kalian sepertinya lengkap ya, teman bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Oh iya, Lisa. Dengan? Jadi pembelajaran yang kemarin mungkin masih ingat kalian? Ya, Siti? Ya, struktur teks eksposisi. Struktur teks itu ada berapa? Ya, silakan. Ya, ada 3. Apa kira-kira? 1? Tesis. Ya, yang kedua apa? Rangkaian argumen. Yang ketiga? Penegasan ulang. Baik, bagus. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan teruskan yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Ya, sekali lagi, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur kebahasaan. Sebelum kita mulai, jadi di sini akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi, artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui proses pembelajaran dengan model scientific learning ya, dan metode diskusi, kalian mampu untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi dan kalian mampu menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi didukung rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersifat komunikasi di dalam proses atau selama proses pembelajaran. Nah, silakan untuk dikeluarkan bukumu ya. Kemudian kalian buka buku halaman 81. Ya, halaman 81. Kemudian kalian bisa mengunjungi situs internet kemarin di www.studiobelajar.com ya. Mungkin kalian juga sudah mempelajari di sana. Dan kemudian ada situs apa lagi? Ada ruang guru ya. Jadi sebelum ini silakan untuk diamati dulu, dibaca dengan cermat ya, itu tentang materi unsur kebahasaan. Nah, coba silakan untuk diamati dulu. Kemudian halaman 83 ada contoh teks model ya di sana. Ada pariwisata di Indonesia sampai salah juga ya. Silakan. Ya, baik. Sekarang kalian sudah pahami, kalian sudah amati. Coba sekarang perhatikan. Ya, coba. Ada berapa unsur kebahasaan teks eksposisi? Di halaman 81. Ada apa kira-kira di sana? Ya, Siti. Kata kerja teknis, kata kausalitas, kata kerja mental, kata rujukan, kata persuasi. Baik, terima kasih. Bagus sekali Siti. Oke. Yang lain ada yang menambahkan? Belum paham?
Nah, jadi ini untuk lebih jelasnya, coba perhatikan. Nah, satu, kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas, ya, yang Bapak sampaikan tadi. Nah, coba si Ferdi, coba dibaca yang keren. Apa contohnya ini? Olahraga tidak hanya baik kesehatan tetapi juga mencegah masalah kesehatan yang diderita seperti stroke dan diabetes, depresi, hipertensi, radang sendi hingga kanker. Iya, betul. Jadi yang Bapak jelaskan tadi bahwa kata teknis dalam bidang kesehatan ini Bapak contohkan ya. Nah, di sini yang Bapak tandai dengan biru ini adalah kata-kata teknis bidang kesehatan, misalnya olahraga. Kemudian apa lagi? Ada stroke, ada diabetes, ada depresi, kemudian radang sendi. Ini yang dimaksud dengan kata teknis bidang kesehatan. Kemudian ada kata persuasif. Ya, coba Mega, coba kalian baca. Kalau baca, coba ya keras. Membuat target minum air putih sebanyak 8 gelas per hari secara rutin adalah sebuah keharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaiknya selalu membawa air putih saat berkendara, menonton TV, membaca buku. Dengan demikian, air putih akan terasa banyak memberikan manfaat dalam hidup. Ya, jadi kata persuasif ditandai oleh sebuah keharusan dan sebaiknya. Baik, sekarang untuk lebih memahami, ya, jadi di sini sudah Bapak sampaikan ada KBG. Jadi nanti kalian berdiskusi dulu. Di sana Bapak sampaikan ada sebuah teks model. Ya, nanti kamu analisis unsurnya. Ya, sesuai dengan contoh-contoh yang Bapak sampaikan tadi. Silakan untuk diamati. Di sana ada contoh teks model yang harus kalian bahas. Waktunya 30 menit. Silakan. Diskusi sudah selesai, ya. Jadi sekarang kalian akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Baik, silakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan sini. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil analisis unsur kebahasan pada teks model yang berjudul Bias Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas dengan topik ekonomi yang menjadi fokus pembahasannya. Kata teknis atau peristilahan dalam teks tersebut adalah A. Perekonomian global, B. Utang, C. Ekspor, D. Penanaman asing, E. Kuartal. Nah, itu hasil dari kelompok 1 ya. Tadi sudah disimak dan didengarkan. Baik, silakan yang akan menanggapi. Pak. Ya, silakan dari kelompok 3. Ya, silakan. Menurut pendapat saya, kelompok 1 belum menyebutkan ekonom dalam kata teknis. Ya, kata ekonom ya. Belum disebutkan ya kelompok 1. Baik, silakan ditambah. Bagus. Silakan ada yang lain? Ya, Pak. Ya, Vicky. Masukan untuk kelompok 1. Masukan untuk kelompok 1 itu kata kausalitas ada yang belum disebutkan, Pak. Apa itu, Nak? Kata apa? Kata sebab. Kata sebab. Ya, baik. Bagus sekali masukannya. Ya. Baik, kita tepuk tangan, kita kasih aplaus. Baik, sekarang kelompok 2. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil analisis unsur kebahasan pada teks model yang berjudul Bias Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas dengan topik ekonomi yang menjadi fokus pembahasannya. Menggunakan kata kerja persuasif, yaitu cukup membantu, sangat membantu terdapat pada kalimat A. Belanja pemerintahan yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Baik,
tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, silakan untuk yang menanggapi. Ada? Oh ya, silakan teman-teman. Sepertinya kelompok 2 belum ada kata ilustrasi dalam kata teknis. Terima kasih. Sekarang kelompok 3. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Menggunakan kata hubung kronologis, yaitu kata namun terdapat pada kalimat. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali. Baik. Ada tanggapan kelompok lain? Oke, silakan. Menurut saya pemaparan dari pendapat daya itu termasuk kata mereka Pak. Di kelompok 3 tidak tertulis ada yang cukup tidak. Baik, ada kata memaparkan dia di paragraf yang ketiga ya. Ya. Oke, silakan. Bagaimana kelompok 3? Tapi memaparkan bukan berpendapatan. Baik, kelompok 4. Baiklah teman-teman, saya Silakan akan untuk menyampaikan diperhatikan. hasil diskusi kami. Menggunakan kata kerja mental, yaitu berpendapat, terdapat pada kalimat A. Ia Salamuddin Daeng berpendapat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Bagus sekali. Silakan, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Menurut saya sudah bagus, cuma kata penanaman asing apakah masuk kata teknis? Menurut kelompok kami, kata tersebut karena sama dengan kata investor asing atau negara lain memberikan bantuan dengan negara kita. Baik, terima kasih. Demikian hasil diskusi kalian dan sudah bagus sekali komentar dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi silakan untuk ditambahkan demi sempurnanya hasil diskusi kalian. Baiklah, untuk selanjutnya tadi sudah kalian diskusikan materi hari ini. Jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Unsur kebahasaan ada berapa? Ya, ada 1 apa? Kata teknis atau peristilahan. Kemudian yang kedua apa? Ya, kata-kata kausalitas. Yang ketiga? Kata kerja mental. Yang keempat? Ya, kata perujukan. Yang terakhir? Ya, kata kerja persuasif atau kata-kata persuasif. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi ya. Sekarang apa kira-kira yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya menjadi paham tentang unsur-unsur kebahasaan dan eksposisi Pak. Ya, bagus. Ada yang lain? Kira-kira apa? Duita mungkin? Saya jadi mengerti tentang menganalisis teks eksposisi. Menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Baik. Jadi anak-anak, pembelajaran kita mungkin cukup di sini dulu. Namun sebelumnya ya, kalian harus tetap belajar, mempelajari materi. Untuk selanjutnya nanti kalian akan menulis bagaimana menyajikan teks eksposisi itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan untuk memulai kedua. Siap, berat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada untuk yang telah berdoa. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.